Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran penggunaan e-learning Simari. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara untuk melakukan impor dari suatu mata kuliah ke mata kuliah yang lainnya. Fitur impor ini sendiri biasanya kita manfaatkan apabila kita mengajar pada mata kuliah yang sama namun memiliki kelas lebih dari satu. Misalnya dalam kasus ini saya memiliki dua kelas sistem operasi, di mana hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan kurikulum sehingga kelasnya menjadi dua. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah aktivitas kuis untuk pelaksanaan ujian akhir semester pada kelas yang satu. Sedangkan untuk kelas yang satunya itu masih belum ada UAS-nya. Seperti ini. Nah, masih belum ada UAS-nya. Nah, rencananya saya akan mengambil UAS dari kelas yang tadi ke kelas yang satunya ini. Baik, tahapannya pertama adalah dengan kita pertama-tama mengetahui terlebih dahulu nama dari kelas sumber. Ya, ini yang ada sistem UAS-nya ini tadi. Ini adalah kelas sumber, yang mana perlu kita ingat adalah short name-nya di sini, yaitu sistem operasi dengan kode sekian ya. Yang saya perlu ingat mungkin sistem operasi 757. Biasanya di tempat Bapak Ibu ada yang sudah ada namanya, misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu lebih mudah. Kebetulan untuk kasus saya ini namanya sama sistem operasi namun kode kelasnya berbeda. Maka yang perlu saya ingat adalah kode kelasnya yang ujungnya 757 ini. Baik, saya akan kembali ke dashboard, lalu akan masuk ke kelas sistem operasi yang satunya. Nah, ini kodenya berbeda, tapi nanti saya akan mengambil materi atau bahan dari kelas yang dari kodenya tadi 757. Nah, di sini belum ada UAS-nya. Nah, tahapannya adalah dengan mengklik tombol gear lalu memilih impor. Nah, jadi dia ada di action menu dan kita pilih impor. Kemudian di sini akan menampilkan daftar mata kuliah yang kita ampu. Nah, apabila misalnya daftar mata kuliah tersebut belum muncul, kita bisa melakukan search ya. Mungkin misalnya kelas yang Bapak Ibu ampu sudah terlalu banyak sehingga dia tidak cukup untuk tampil di sini, bisa di search. Nah, saya contohkan saja untuk men-searchnya. Misalnya saya tulis di sini sistem operasi. Search. Nah, di sini muncul ada dua kelas sistem operasi yang saya ampu. Namun yang menjadi sumber yaitu import data from itu saya ambil dari yang kodenya 757. Maka saya klik atau saya pilih yang ini lalu klik continue. Untuk bagian ini kita lanjutkan saja, biarkan saja apa adanya lalu kita pilih next. Nah, kemudian pada tahapan ini kita bisa memilih konten mana saja baik itu bahan atau aktivitas yang mau kita impor. Nah, dalam kasus ini saya hanya membutuhkan untuk mengambil UAS-nya saja. Maka centang-centang yang lain akan saya hapus terlebih dahulu dengan mengklik none pada bagian select. Nah, sehingga centangnya hilang dan saya akan pergi ke bagian UAS, topik OAS dan ujian akhir semesternya saya centang supaya yang tercentang ini nanti akan tercopy atau terimpor. Nah, Bapak Ibu bebas mau mengcopy yang mana saja apabila dibutuhkan. Tapi kalau ini kita contohkan yang UAS saja dulu, lalu kita pilih next. Nah, bagian ini bagian konfirmasi. Kita scroll ke bagian bawah, lalu kita klik perform import. Nah, apabila sudah selesai ada keterangan complete. Kita klik continue. Nah, maka aktivitas UAS tadi sudah tercopy dari kelas yang satunya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa soal-soal yang ada di kelas sebelumnya itu juga sudah ikut di sini sehingga kita tidak perlu lagi untuk memasukkan
soal satu persatu secara manual untuk kelas ini. Tinggal mengambil pada kelas yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga fitur ini dapat mempermudah Bapak Ibu untuk mengcopy dari suatu konten dari suatu kelas ke kelas yang lainnya apabila Bapak Ibu memiliki atau mengajar mata kuliah yang sama dengan kelas yang lebih dari satu. Demikian tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.